Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Melalui di dalam lagu. Setiamu
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Dan tiba saatnya setelah kami memuji dan menyembah-Mu, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengarnya, supaya firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur karena sampai minggu yang ketiga di bulan Januari ini, kita semua tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan minggu yang lalu kita juga sudah mendengar tentang firman Tuhan. Jangan takut. Apapun yang terjadi dengan dunia ini saat ini, esok maupun ke depan, selama saudara menjadi domba yang baik, kita tidak perlu takut karena kita punya gembala yang baik. Gembala yang selalu menyertai kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar lebih lanjut untuk memastikan apakah saudara benar-benar adalah domba-domba Allah atau kambing. Karena itu tema khotbah pada hari ini yaitu Kristen kambing dan domba. Cukup menarik ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat binatang ini, kambing dan domba ini, sekilas kambing dan domba itu mirip Bapak Ibu. Namun mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, domba pada umumnya itu berwarna putih keemasan, sedangkan kambing hitam dan coklat. Saya nggak bahas secara rohani ya, tetapi ini secara umum, secara fisik dan sifat. Yang kedua, domba Cina itu selalu mendengar dan menuruti perintah gembalanya, sedangkan kambing cenderung membangkang atau sulit diatur. Yang ketiga, domba itu suka bergerombol, unity, berkawan. Sedangkan kambing itu lebih suka menyendiri, independence. Yang keempat, domba itu merumput dengan teratur ya. Di rumput yang rata, di padang yang berumput hijau. Tidak serabutan dan tidak berpindah-pindah. Sedangkan kambing itu suka berpindah-pindah, pindah sana, pindah sini, dan cenderung sibuk, tidak menentu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kambing dan domba ini adalah gambaran dari para pengikut Kristus. Mereka yang sejati dan yang palsu. Mereka sama-sama pergi ke gereja, mereka sama-sama memuji Tuhan, mereka sama-sama berdoa, doanya juga sama, Bapa kami yang di surga, sama-sama melayani dan membaca Alkitab yang sama. Namun di dalam keseharian hidup mereka sangatlah berbeda, bahkan bertolak belakang. Nah Bapak Ibu, mari kita mau mempelajari bersama-sama. Pastikan kita semua, saudara dan saya adalah Kristen domba, bukan Kristen kambing. Kristen kambing itu mendengar suara Tuhan namun tidak pernah mentaatinya. Itu jelas tertulis dalam Lukas 6 ayat 46. Ini teguran yang keras buat mereka. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah ini Kristen kambing Bapak Ibu. Dan mereka mendengar khotbah entah berapa ratus ribu kali, mendengar suara Tuhan, tapi tidak pernah melakukannya, tidak pernah taat. Tetapi kalau Kristen domba, selalu mendengar suara gembala dan mengikuti kemana gembala membawa mereka.
Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa ciri-ciri Kristen domba dan kambing tentunya. Ya, yang pertama Bapak Ibu, Kristen domba adalah Kristen rohani, sedangkan Kristen kambing adalah Kristen duniawi. Wow. Di dalam Filipi 3 ayat 18 dan 19, di situ Rasul Paulus menulis, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi jelas, Kristen kambing itu pikirannya selalu duniawi. Mereka bukan sahabat salib Kristus, mereka adalah seteru salib Kristus. Sekalipun mereka KTP-nya Kristen Bapak Ibu. Tetapi pikiran mereka cenderung yang duniawi. Bahkan hedonisme. Semua diukur oleh berkat-berkat materi. Dan hidup mereka tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bedanya cuma hari Minggu dulu ke gereja. Ya, sekarang kan ibadah di rumah masih. Ya, bedanya mereka mengucapkan mungkin kata-kata yang sama. Shalom, haleluya. Tapi sehari-hari halelupa gitu. Nah Bapak Ibu, beda dengan Kristen domba. Kristen domba ini benar-benar taat. Ya. Tapi Kristen kambing enggak. Suka berselisih, suka berkelahi. Ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 24 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara, Kristus datang untuk menjadikan kita manusia rohani. Kita memang hidup di dunia. Tetapi Tuhan ubah melalui kelahiran yang baru. Karena itu kalau kita masih berselisih, iri dan dengki, kita belum sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Dilahirkan baru. Kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan saya katakan dengan tegas Bapak Ibu, Kristen kambing tidak akan selamat kecuali bertobat. Karena itu mari cek hidup kita sehari-hari. Apakah sungguh sebagai Kristen yang entah sudah sejak lahir atau karena menikah atau karena apapun. Coba evaluasi. Apakah saudara benar-benar Kristen domba atau jangan-jangan Kristen kambing. Nah kalau Kristen kambing ya bertobat. Tapi kalau Kristen domba tetap saja. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, Kristen domba itu penuh dengan buah Roh Kudus. Sedangkan Kristen kambing penuh dengan buah kedagingan. Itu jelas. Galatia 5:19 ayat 24, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu mari kita cek buah apa yang keluar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita di rumah, ketika kita di tempat kerja, ketika kita ada di jalan. Buah apa? Apakah buah roh? Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, ayat berikutnya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita menjadi Kristen domba, tidak banyak masalah dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam berjemaat, dalam berbangsa atau bermasyarakat. Tapi kalau kita mempunyai sifat kambing yang suka menanduk, yang tidak taat kepada perintah, wah susah. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, selalu ada problem di situ. Tapi kalau saudara sungguh menjadi Kristen domba, tenang. Orang selalu dekat dengan saudara akan merasa juga ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau Kristen kambing, waduh, payah benar. Berikutnya Bapak Ibu, Kristen domba itu memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati. Kristen kambing itu angkuh dan sombong. Saudara, kita tidak menghakimi satu dengan yang lain. Saya setiap hari juga bergumul. Ya, kadangkala ada kesombongannya. Nah ini yang kita mesti matikan. Kita punya gembala yang baik. Bahkan Yesus Kristus pada waktu pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi ini, dia katakan adalah anak domba Allah. Bahkan dikatakan di dalam Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam Matius 12 ayat 18, "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Perhatikan ayat 19, "Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan." Itulah karakter domba Bapak Ibu. Itulah karakter Kristus sendiri. Ya, dia tidak akan berbantah-bantahan. Bagaimana dengan saudara? Ini anak-anak muda nih, kalau orang tuamu menyuruh, masih berbantah-bantahan. Kalau orang tuamu menasihati engkau, berbantah-bantahan. Mari kita rame-rame bertobat sebelum kesempatan itu hilang. Milikilah karakter domba. Karakter domba itu rendah hati, lemah lembut, tidak angkuh dan tidak sombong. Saudara yang tahu siapa diri saudara sebenarnya. Berikutnya Bapak Ibu, Kristen domba itu penuh dengan belas kasih dan kemurahan hati. Sedangkan Kristen kambing selalu tidak peduli dengan sesama. Yang penting gua selamat, orang lain bukan urusan gue. Nah inilah, cuek bebek, acu tak acu, enggak peduli. Yang penting gua. Nah Bapak Ibu, orang Kristen seperti ini patut dikasihani. Karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah selamat. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya katakan, kalau saudara tidak bertobat, sungguh-sungguh menangis di kaki Tuhan Yesus, mohon belas kasih dan kemurahan, dan memohon kelahiran yang baru, supaya karakter kita yang jahat, yang jelek itu diubah menjadi karakter Kristus. Saudara tidak akan pernah melihat hidup. Di tengah situasi COVID-19 akademi ini Bapak Ibu, dibutuhkan Kristen-Kristen domba. Kristen-Kristen yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan Bapak Ibu. Perhatikan apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 25. Ya, saya akan bacakan dari ayat 31. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing." Jadi ketika nanti Yesus Kristus datang, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari segala zaman, ya, akan dikumpulkan dan dipisahkan. Kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Ya. Ayat 34, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Wow.
Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, itulah Kristen domba. Itulah orang-orang benar yang hatinya penuh dengan belas kasih kemurahan. Tidak seperti kambing yang tidak peduli dengan orang yang lapar, dengan orang yang haus, dengan orang yang telanjang. Itu bukan my job. Itu bukan pekerjaanku. Nah, Bapak Ibu, kita dituntut untuk mengeluarkan buah. Kita semua dipilih dan dipanggil oleh Allah. Dan Allah menetapkan saudara dan saya untuk mengeluarkan buah. Buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah situasi yang sulit saat ini, pernahkah saudara berbelas kasihan kepada orang, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang kelaparan, kepada mereka yang tidak tahu esok mau makan apa? Pernahkah saudara peduli? Saudara, mari sebagai gereja, orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, yang hidup dalam kebenaran, sebagai Kristen-Kristen domba, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, lakukan yang terbaik yang saudara dan saya bisa lakukan. Sekarang ada banyak orang yang gak bisa makan. Ada banyak orang yang gak bisa lagi menyekolahkan anaknya. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok. Mereka juga sedang dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu, mari apapun yang ada pada kita, kita bisa pakai untuk memberkati mereka. Atau paling tidak kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara bisa berdoa buat mereka. Dan kita bisa melayani dengan tenaga kita. Dengan apapun yang Tuhan berikan. Segala beban-beban surgawi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Mari kita ekspresikan itu. Sehingga ada banyak orang nantinya akan mengenal Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Dia hidup dan hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita introspeksi diri kita. Kita evaluasi diri kita. Apakah benar saya adalah Kristen domba? Atau jangan-jangan saya Kristen kambing? Saya Kristen tetapi tidak pernah menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak pernah mentaati apa yang diperintahkan oleh gembala yang baik. Karena itu selama masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, mari kita bertobat dan kita lakukan apa yang Tuhan berkenan. Supaya ketika kita harus meninggalkan dunia ini, saudara akan menemukan padang rumput yang hijau. Di dalam kekekalan, kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Dan dia akan memeluk saudara. Sabas hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama. Selidiki aku, lihat hatiku. Ini yang murah. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu
kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah menegur dan mengoreksi hidup kami. Kami tahu itulah kasih Tuhan kepada kami, supaya tidak ada seorang pun yang binasa karena kami tidak menyadarinya. Biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, sungguh kami disadarkan Tuhan. Kami rindu untuk menjadi domba-domba yang baik, untuk menjadi domba-domba yang setia kepadamu, untuk menjadi domba-domba yang melakukan seluruh kehendak, supaya hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Sadarkan kami Tuhan, dan kami rindu hidup kami diubah menjadi baru. Hati kami terus diperbarui dari hari ke hari, sampai kami boleh mencapai kedewasaan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih Bapa. Ampuni kalau selama ini kami tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ampuni kalau selama ini hidup kami tidak menjadi saksi bagi Engkau. Ampuni kalau selama ini kami masih hidup dalam kedagingan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kebencian. Tuhan, ampunilah kami. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, supaya kami layak untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati. Demikian pemerintah dan bangsa kami saat ini yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Berikan hikmat bijaksana. Vaksin yang sudah mulai didistribusikan, biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga COVID ini boleh ditanggulangi dan kami boleh melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, pejabat pemerintah dari pusat dan daerah, TNI dan Polri. Kami berdoa biarlah mereka sehati sepikir. Bapak Kapolri yang baru, Tuhan juga berikan hikmat, supaya melalui kepemimpinannya Indonesia semakin bersatu. Berkati para medis, berkati Tuhan para pasien dan bangsa kami Indonesia, supaya pertobatan boleh terjadi di seluruh bangsa kami, dan mereka boleh datang bersujud di hadapan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Mari angkat tangan ke surga, arahkan hatimu kepada Bapa dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat kotak-kotakan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua kita katakan selamat hari Minggu dan Tuhan beserta kita. Amin.